Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini kembali lagi pemirsa Opini. Nah, untuk Anda pemirsa Opini jangan lupa ya, tak bosan-bosan kita ingatin terus, jangan lupa untuk bisa subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu dan juga aktifkan notifikasinya biar bisa nonton Opini ini ada episode terbaru apa saja. Kita lanjut kembali pemirsa Opini untuk ngobrol kita di episode kali ini, komunikasi keluarga di era digital. Langsung kita masuk ke poinnya. Nah, Ibu Rasi sebagai orang yang memang expert di bidang komunikasi. Nah, kalau sekarang yang Ibu lihat, Bu, yang tadi juga sempat di awal kita spill sedikit, ada pergeseran, Bu, antara gaya komunikasi di era zaman dulu sebelum berkembangnya era digital dan sekarang. Nah, pergeserannya seperti apa? Secara jauh signifikankah atau memang hanya beberapa saja perubahan yang terjadi, Bu? Iya, saya pikir perubahan dengan hadirnya teknologi komunikasi saat ini bukan hanya dalam komunikasi di keluarga itu saja, akan tetapi juga dari aspek lain pun terjadi perubahan. Nah, kalau di dalam konteks komunikasi keluarga, pastinya perubahan itu misalnya dari sebelumnya komunikasinya itu lebih lebih banyak bertemu secara langsung seperti itu. Nah, kalau sekarang kan setiap keluarga itu anggota keluarganya pasti sudah pegang HP masing-masing seperti itu. Jadi ada ininya sih pergeserannya itu lebih kepada penggunaan itu sendiri ketika kita berkomunikasi. Misalnya kalau misalnya mau bertanya kepada anak yang sedang sekolah misalnya bisa menggunakan HP. Kalau dulu kan bertanya kepada anak itu ketika sudah sampai di rumah. Benar, seperti itu. Betul. Nah, ada plus minusnya gitu. Dengan hadirnya teknologi komunikasi ataupun di era digital ini, komunikasinya semakin mudah sebenarnya. Tapi ketika misalnya terlalu banyak waktu yang digunakan untuk mengkonsumsi gadget ataupun HP, berkomunikasi di menggunakan HP itu sendiri juga mengurangi intensitas untuk bertemu secara langsung begitu. Oke, betul. Kadang juga satu keluarga kan mau nyampaikan apa, share-nya di grup padahal satu rumah gitu. Ngomongnya di grup. Jadi ada tamu itu ada tamu di depan. Seringnya seperti itu gitu. Jadi kalau dulu itu kan mungkin di setiap keluarga berbeda-beda gitu, karena masing-masing keluarga pasti punya aturan-aturan tersendiri yang diterapkan di keluarganya masing-masing. Akan tetapi terkait dengan komunikasi di era digital ini barangkali memang lebih banyak seperti itu. Setiap keluarga itu mungkin sudah punya grup WhatsApp, benar. Ya. Jadi bisa saling memantau sebenarnya. Satu, misalnya orang tuanya sedang kegiatannya apa, pulang jam berapa, seperti itu. Anak juga ketika sekolah misalnya bisa dipantau melalui penggunaan gadget itu, ditanya jam berapa pulang. Kalau misalnya anaknya punya kegiatan ekstrakurikuler, bisa disampaikan melalui HP, seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk di dalam psikologi komunikasi, nah itu berarti bisa masuk untuk mempengaruhi psikologi komunikasi antar keluarga gitu nggak, Bu? Sebenarnya bisa gitu, karena ketika misalnya komunikasinya itu secara langsung seperti itu kan, nah itu kan kedekatan emosionalnya lebih erat gitu. Bukan berarti ketika berkomunikasi menggunakan HP tidak ada ikatan emosional seperti itu, tapi ketika kita bertemu secara langsung kita kan bisa mengamati ekspresi wajahnya dan bisa mengamati seperti apa dia pada saat kita berbicara dengan si anak atau orang tua pun demikian begitu. Oke, berarti balik lagi ada plus dan minusnya gitu. Iya. Nah, kalau secara teori, kita masuk ke teori. Nah, berarti kalau di ilmu komunikasi sendiri Bu, ada juga yang mengangkat atau juga masuk ke dalam teori ilmu komunikasi tentang
gaya komunikasi keluarga di era digital ini? Iya, ada teori pola komunikasi keluarga namanya ya. Jadi ada pola yang istilahnya terbuka, ada juga yang protektif seperti itu, ada yang membebaskan. Nah, tentunya masing-masing keluarga bisa menerapkan pola-pola tersebut. Ada yang menerapkannya misalnya hanya pola protektif saja, ada juga yang menggabungkan antara pola protektif dengan pola demokratis, misalnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari teori komunikasinya bahwa keterbukaan itu kan memang perlu gitu ya. Jadi adanya keterbukaan itu akan memudahkan masing-masing individu di dalam keluarga itu untuk mengetahui sebenarnya ada apa nih, ada kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, si anak tidak ragu-ragu menyampaikan kepada orang tua. Demikian juga orang tua misalnya punya keinginan kepada si anak, orang tua pun juga secara terbuka menyampaikan hal tersebut gitu. Betul ya. Terkadang kan ada anak-anak yang mau nyampaikan langsung, takut nih, sungkan. Jadi mungkin bisa via grup WhatsApp misalnya, atau bisa nelpon ke orang tua. Nah, ini terjadi juga nggak Bu kalau di ruang lingkup perkuliahan? Gaya-gaya komunikasi. Kalau dulu kan mungkin sebelum era-era digital ini, mahasiswa-mahasiswi kan bisa mencari langsung dosennya, menemui untuk menyampaikan sesuatu. Nah, dengan adanya era digital ini, terkadang yang mereka harus menemui, mereka bisa wakilkan melalui chat di WhatsApp. Padahal sebenarnya itu bisa ditemui secara langsung gitu. Iya, kalau sekarang ini kan trennya istilahnya kita memaksimalkan fungsi dari gadget itu sendiri gitu ya, tapi masih harus dalam batas-batas yang wajar seperti itu. Misalnya ketika mahasiswa bertanya atau misalnya mau bimbingan misalnya seperti itu, mereka ya sah-sah saja menanyakan melalui WhatsApp misalnya seperti itu, tapi kan harus dengan cara yang sopan misalnya seperti itu. Nah, ada juga kadang-kadang memang mahasiswa itu tidak melalui WhatsApp, datang langsung ke kampus, sudah tahu misalnya jadwal dosen ini hari apa dia ke kampus seperti itu, jadi dia udah pantengin aja gitu. Langsung bawa abrek-abrek dokumen, map-mapnya langsung ke ruang dosen gitu. Karena ada kalanya juga kan mungkin mahasiswa ragu atau sungkan seperti itu menanyakan apakah dosennya ada di kampus atau tidak, seperti itu. Gitu. Berarti bisa banyak hal dari sisi positifnya, dari sisi negatifnya ada di era digital ini. Nah, berarti ini bisa juga terjadi miskomunikasi di situ, Bu. Mungkin dari cara kita ngomong di mana, kalau ketemu langsung kan terlihat dari nadanya. Tapi kalau ketikan begitu anaknya ngomong di mana ya, nah ini anaknya nggak sopan gimana, perbedaan makna itu, Bu. Iya, betul. Terkadang kan seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bertemu secara langsung itu kan kita bisa tahu mengamati ekspresi wajahnya, terus kemudian dari nada suaranya. Tapi kalau menggunakan ketikan misalnya seperti itu, terkadang mungkin ada kesalahan pencet, mungkin emot gitu ya. Typo kalau istilah anak sekarang. Typo gitu ya. Sehingga menimbulkan mispersepsi kadang-kadang gitu. Nah, jadi kalau menggunakan perangkat teknologi itu ataupun melalui ketikan itu sebenarnya efektif juga, hanya saja memang kalau ketemu secara langsung dan memungkinkan untuk bertemu secara langsung, saya pikir itu lebih akan memberikan istilahnya komunikasinya lebih efektif seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau secara langsung pernah ada nggak, Bu? Mungkin dari sisi teman-teman atau juga dari sisi keluarga juga yang pernah sharing kayak Bu Ras ini, meminta pendapat, gimana ini untuk pola komunikasinya di era digital ini mungkin tidak ada batas atau tidak ada rasa sungkannya, baik itu dari anak yang umurnya jauh di bawah bersama orang tua atau juga bersama seniornya atau bersama dosennya. Pernah ada kejadian nggak, Bu, yang memang benar-benar ada teman-teman atau juga keluarga yang meminta saran atau pendapat, ini harus gimana nih pola komunikasi yang diterapkan? Iya, kalau itu biasanya lebih ke ini ya,
materi di perkuliahan seperti itu. Karena kan dalam berkomunikasi itu kita juga perlu memahami yang namanya etika gitu ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, seperti itu. Bagaimana caranya menyampaikan maksud dan tujuan seperti itu. Makanya ketika menyampaikan materi tersebut kepada mahasiswa, ya kita tetap menyampaikan kepada mereka bahwa ketika kita ingin menghubungi seseorang, kita harus tahu misalnya dengan siapa kita akan bertemu, dengan siapa kita akan berbicara. Kita harus tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang yang usianya setara dengan kita, betul. Dengan orang yang usianya lebih tua dari kita, atau dengan orang yang usianya lebih muda dari kita gitu. Jadi dari sana kita bisa merumuskan ataupun menentukan gaya komunikasi yang kita gunakan itu pada saat kita berkomunikasi dengan orang-orang tersebut seperti itu. Tapi juga banyak juga Bu ya yang salah menggunakan itu, apalagi untuk komunikasi di sosial media, malah dijadikan untuk menghujat yang lain dengan bermodalkan jempol ini, dengan bebasnya komunikasi di era digital ini akhirnya banyak orang yang berantem di sosial media, saling hujat-hujatan, seperti itu. Nah, pemirsa opini, untuk 2 SKS kita masih akan kita lanjutkan kembali di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.